Selamat pagi. Pada video kali ini, kami akan membahas materi pada pertemuan 13 pada matkul akuntansi sektor publik dengan topik materi yaitu review dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun oleh kelompok 5 kelas 5D. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Anggota kelompok kami yang beranggotakan yang pertama, saya sendiri Nilo Arnita Suciantari, kemudian Rio Ramadan, Suci Wulandari, Akmalul Hamdi Bahri, dan Amirah Ivana. Yang pertama, pengertian audit atau pemeriksaan. Audit adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Jenis-jenis auditor berdasarkan organisasinya atau entitas. Berdasarkan pemberi kerja atau tempat auditor bekerja, auditor dapat diklasifikasikan menjadi A. Akuntan publik atau external auditor atau independent auditor. B. Pemeriksa internal atau internal auditor. C. Auditor pemerintah, government auditor, BPKP atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan atau Inspektorat di Departemen Pemerintah. Kemudian dasar-dasar pemeriksaan keuangan. Yang pertama, hukum pemeriksaan keuangan antara lain meliputi yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, dan yang kedua, pengertian pemeriksaan keuangan negara, yaitu proses identifikasi masalah yang dilakukan secara independen berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kredibilitas. Tercantum dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ayat 1. Kemudian, pemeriksaan keuangan negara, yaitu UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat 1. Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 3 Ayat 1, yaitu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jenis-jenis pemeriksaan keuangan negara. Yang pertama adalah pemeriksaan keuangan, yang kedua pemeriksaan kinerja, yang ketiga pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya ada perbedaan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT. Yang pertama, dari perbedaan dari parameter yaitu tujuannya. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memperoleh keyakinan sehingga pemeriksa mampu memberikan opini bahwa laporan keuangan menyajikan semua hal yang material atas kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Sedangkan pemeriksaan kinerja itu bertujuan menilai aspek ekonomi, efisiensi, efektivitas, serta kinerja lainnya atas suatu hal pokok dengan maksud memberikan rekomendasi yang mendorong ke arah perbaikan. Sedangkan PDTT yaitu bertujuan untuk membentuk kepatuhan yang bertujuan menilai apakah hal pokok yang diperiksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PDTT dalam bentuk investigasi bertujuan mengungkapkan adanya indikasi kerugian negara atau daerah dan atau unsur pidana. Yang kedua, dari hasil. Pemeriksaan keuangan menghasilkan opini atas laporan keuangan. Kemudian pemeriksaan kinerja menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi atas aspek kinerja yang dinilai. Kemudian PDTT menghasilkan kesimpulan berdasarkan tujuan pemeriksaan.
Yang ketiga, berdasarkan lingkup pemeriksaan. Pemeriksaan keuangan lingkupnya adalah seluruh laporan keuangan. Pemeriksaan kinerja adalah lingkupnya lebih spesifik, dan PDTT lingkupnya lebih spesifik. Kemudian untuk waktu pemeriksaan, kalau jika pemeriksaan keuangan yaitu reguler dan atau berkala, dan pemeriksaan kinerja itu tidak reguler atau berkala, dan PDTT juga tidak reguler atau berkala. Baik, sekian materi dari saya, bahkan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu perbedaan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan dia dan PDTT. Yang kelima ada hal pokok informasi atau informasi hal pokok. Pemeriksaan keuangannya sudah ditentukan dalam posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas, atau elemen lainnya dalam laporan keuangan. Pemeriksaan kinerja perlu ditentukan sesuai lingkup pemeriksaan. PDTT-nya itu perlu ditentukan sesuai lingkup pemeriksaan. Dan yang keenam, ada parameter kriteria. Pemeriksaan keuangan dapat dilakukan dengan kerangka pelaporan keuangan menggunakan SAP atau SAK dan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan kinerja dapat dilakukan dengan peraturan perundang-undangan, best practice, dan lain-lain. PDTT-nya yaitu peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh ada parameter rekomendasi. Pemeriksaan keuangannya tidak wajib, pemeriksaan kinerjanya wajib, dan PDTT yaitu tidak wajib. Selanjutnya ada lingkup keuangan negara. Yang pertama ada hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Yang kedua yaitu ada kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga ada penerimaan negara. Yang keempat ada pengeluaran negara. Kelima penerimaan daerah. Hal ini tercantum dalam SPKN 2017. Yang keenam ada pengeluaran daerah. Ketujuh kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain. Yang ke-8 kekayaan lain yang dikuasai pemerintah. Yang ke-9 kekayaan pihak lain yang dikelola dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Berikutnya ada kewenangan pemeriksaan BPK. Yang pertama yaitu meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Yang kedua ada mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan. Yang ketiga, ada melakukan penyegelan atau tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara. Yang keempat, meminta keterangan kepada seseorang. Dan yang kelima, ada memotret, merekam, dan atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan. Berikut ada review dan pemeriksaan laporan keuangan. Yang pertama ada tujuan review. Tujuan review sendiri adalah laporan keuangan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Oleh karena itu, review tidak mencakup suatu pengujian atas validitas substansi bukti atau dokumen sumber seperti perjanjian kontrak, pengadaan barang atau jasa, pembuktian bayaran atau kwitansi, serta berita acara fisik atau pengadaan barang atau jasa, dan prosedur lainnya yang biasanya dilaksanakan dalam sebuah pemeriksaan. Selanjutnya ada review pemeriksaan dan laporan keuangan. Lanjutannya yaitu yang kedua ada perbedaan review dan pemeriksaan. Berbeda dengan pemeriksaan, review tidak mencangkup pengujian terhadap SPI, catatan akuntansi, dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan melalui perolehan bukti, serta prosedur lainnya seperti yang dilaksanakan dalam suatu pemeriksaan. Sebagai contoh, dalam hal pengadaan barang modal yang nilainya material, proses review hanya meyakinkan bahwa pengadaan barang telah dicatat dalam aset tetap,
dalam pemeriksaan. Harus dilakukan pengujian bahwa prosedur pengadaan barang tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perbedaan review dan pemeriksaan lanjutan. Hal lain yang membedakan review dengan pemeriksaan adalah pelaksanaan aktivitas. Review dilakukan secara internal. Dalam hal ini oleh auditor pada aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP, sedangkan pemeriksaan dilakukan oleh auditor eksternal yaitu pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK RI. Berdasarkan ayat 1 pasal 49 Peraturan Pemerintah atau PP nomor 60 tahun 2008, APIP terdiri dari BPKP, yaitu Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten atau Kota. Oleh karena itu, yang melaksanakan review atas laporan keuangan pemerintah daerah adalah Inspektorat Provinsi. Untuk laporan keuangan pemerintah provinsi dan Inspektorat Kabupaten atau Kota untuk laporan keuangan pemerintah kabupaten atau kota. Tujuan pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai, reasonable assurance, apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Standar pemeriksaan keuangan pada Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang SPKN, yaitu lampiran peraturan, kerangka konseptual, PSP 100 standar umum, PSP 200 standar pelaksanaan, PSP 300 standar pelaporan. Pengguna SPKN ini berlaku untuk semua pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap entitas, program, kegiatan, serta fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan bertanggung jawab keuangan negara yang memiliki tingkat keyakinan memadai, seperti BPK, akuntan publik, atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Akuntan publik yang melakukan pemeriksaan keuangan negara berdasarkan ketentuan undang-undang, aparat pengawasan intern pemerintah yang melakukan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Asersi manajemen. Asersi atau assertion adalah penataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Penataan tersebut dapat bersifat implisit atau eksplisit. Asersi manajemen meliputi 1. Keberadaan dan keterjadian, 2. Kelengkapan, 3. Hak dan kewajiban, 4. Penilaian dan pengalokasian, dan penyajian dan pengungkapan. Penjelasan asersi manajemen adalah asersi keberadaan dan keterjadian. Berhubungan dengan aspek, apakah aset kewajiban dan ekuitas yang tercantum dalam neraca catatan atas laporan keuangan atau CALK memang benar-benar ada, eksis, per tanggal neraca. Apakah pendapatan serta belanja yang dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA dan CALK memang benar-benar terjadi, occurred, selama periode pelaporan. Apakah transaksi operasional, investasi, pembiayaan, dan transportasi non-anggaran yang mempengaruhi kas yang dilaporkan dalam laporan arus kas atau LAK dan CALK memang benar-benar telah terjadi, occurred, selama periode pelaporan. Selanjutnya yaitu aksesi kelengkapan atau completeness berhubungan dengan jaminan bahwa semua transaksi dan rekening yang seharusnya telah disajikan dalam laporan keuangan memang telah tercermin dalam laporan keuangan dan tidak ada hal yang material atau signifikan yang tertinggal dan tidak diungkapkan. Asersi hak dan kewajiban right on obligation berhubungan dengan keyakinan bahwa aset yang disajikan dalam laporan keuangan memang benar-benar hak entitas dan bahwa hutang yang disajikan dalam laporan keuangan memang benar-benar kewajiban entitas per tanggal laporan keuangan. Selanjutnya, asersi penilaian atau valuation berhubungan dengan keyakinan bahwa akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan telah dicerminkan nilai yang semestinya. Selanjutnya, asersi penyajian dan pengungkapan atau presentation and disclosure berhubungan dengan jaminan bahwa akun-akun disajikan dalam laporan keuangan
telah diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan secara semestinya. Selanjutnya, tahapan pemeriksaan. Yang pertama, perencanaan pemeriksaan, yaitu pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan, pemahaman entitas dan proses bisnis, pemahaman hasil pemeriksaan sebelumnya, pelaksanaan prosedur analitis awal, pemahaman atas SPI, identifikasi dan penilaian risiko awal, penetapan batas materialitas awal, dan penentuan metode uji petik. Yang kedua, pelaksanaan pemeriksaan. Pelaksanaan pengujian pengendalian internal, penyesuaian tingkat risiko dan tingkat materialitas setelah pengujian pengendalian, penyesuaian prosedur pengujian, pelaksanaan pengujian substansif, evaluasi terhadap pelaksanaan pengujian substansif, pelaksanaan prosedur tambah jika diperlukan, penyusunan dan penyampaian temuan pemeriksaan dan jurnal penyusunan atau koreksi, dan yang terakhir, perolehan surat representasi pelaksanaan prosedur analitis akhir, penilaian risiko dan materialitas akhir. Yang ketiga, pelaporan pemeriksaan, penyusunan dan pembahasan konsep LHP atas LK, dan penyusunan konsep akhir dan penyampaian LHP atas LK. LHP pemeriksaan keuangan yaitu yang pertama, hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK atas kewajaran laporan keuangan entitas. Yang kedua, gambaran untuk pemeriksaan. Yang ketiga, laporan keuangan entitas yang telah diperiksa. Seperti surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pimpinan entitas disertai dengan tempat dan tanggal. Dan pada bagian akhir masing-masing komponen LK audit harus ditandatangani oleh pimpinan entitas. Opini atas kewajaran laporan keuangan. Yang pertama, wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, wajar dengan pengecualian. Yang ketiga, tidak wajar. Dan yang keempat, pernyataan menolak memberikan pendapat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmalul Hamdi Bahri. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan teman saya sebelumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi opini. Yang pertama yaitu pembatasan lingkup audit atau kecukupan bukti. Hal ini mencangkup yang pertama keadaan di luar kendali entitas, yang kedua keadaan terkait sifat dan waktu penugasan, yang ketiga pembatasan oleh manajemen. Lalu untuk poin yang kedua, penyimpangan dari prinsip akuntansi atau salah saji, yang mana indikatornya yaitu kesesuaian pilihan kebijakan akuntansi, penerapan kebijakan akuntansi terpilih, kesesuaian atau kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan. Dasar penetapan opini. Yang pertama, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Yang kedua, kecukupan pengungkapan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Yang keempat, efektivitas sistem pengendalian intern. Komunikasi pemeriksaan. Pemeriksa melakukan komunikasi yang efektif selama proses pemeriksaan. Dilakukan pada semua tahap pemeriksaan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan. Antara lain, mengkomunikasikan kriteria pemeriksaan, ketidaksesuaian dengan kriteria, dan juga kesulitan dalam melakukan pemeriksaan. Untuk komunikasi perlu disesuaikan dengan kondisinya, dengan mempertimbangkan waktu komunikasi dan bentuk komunikasi, apakah dilakukan secara lisan atau tertulis, atau keduanya kepada pihak yang bertanggung jawab. Komunikasi pemeriksaan. Mengkomunikasikan hal tersebut dapat membantu dalam mencapai saling pengertian dalam proses pemeriksaan dan kegiatan pihak yang bertanggung jawab. Sekian presentasi dari kelompok saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.